Selanjutnya data dan hasil pengolahan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pada eksperimen ini kita melakukan 3 karakterisasi. Yang pertama yaitu karakterisasi resistansi lembaran. Nah, karakterisasi resistansi lembaran ini dilakukan untuk menyelidiki resistansi atau hambatan pada suatu material. Di sini kita menggunakan 3 sampel, yaitu yang pertama RGO plus CH, di mana mekanisme fabrikasi yang dilakukan yaitu sampai tahap reduksi kimia saja. Nah, untuk RGO plus FR, mekanisme fabrikasi yang dilakukan yaitu tahap reduksi kimia dan reduksi termal dengan menggunakan furnace. Nah, untuk RGO plus MW, di sini kita sampai tahap reduksi kimia dan melakukan reduksi termal dengan menggunakan microwave. Nah, dari nilai resistansi yang didapat dari setiap sampel ini, kemudian kita merata-ratakannya sehingga didapat nilai rata-rata dari resistansi setiap sampel. Nah, kemudian kita juga menghitung standar deviasi dari setiap sampel. Nah, setelah kita mendapat hasil karakterisasi resistansi lembaran ini, kemudian kita memplot data ini ke dalam grafik, sehingga didapatkan grafik seperti ini, di mana sumbu X-nya yaitu RGO nama sampel, dan sumbu Y-nya yaitu besar nilai resistansi atau hambatannya. Nah, di sini kita dapat melihat pada grafik yang besar ini, perbedaan antara RGO plus FR dengan RGO plus MW itu relatif tidak terlihat ini seperti data. Nah, kemudian kita memperbesarnya supaya kita dapat melihat seberapa besar perbedaan resistansi antara RGO yang dengan reduksi menggunakan furnace dan RGO dengan reduksi termal menggunakan microwave. Nah, dari data ini dapat kita lihat bahwa nilai resistansi RGO plus CH sangat besar dibandingkan dengan RGO plus FR dan RGO plus MW. Dan nilai RGO plus FR dan RGO plus MW hampir mirip. Selanjutnya karakterisasi yang kedua yaitu karakterisasi UV vis, yaitu dengan menggunakan sinar ultraviolet visible spektroskopi. Nah, ini dilakukan untuk menyelidiki dan mengukur nilai transmitasi dan absorbansi dari suatu material yang kita ingin uji. Nah, di sini kita menggunakan 3 jenis sampel, dan setiap sampel itu dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Ini pengukuran A, B, dan C. Nah, dari hasil setiap pengukuran ini, dari data yang kita dapatkan ini, kemudian kita merata-ratakannya sehingga didapatkan rata-ratanya. Dan kemudian kita melakukan standar deviasi dan didapatkan nilai standar deviasi seperti pada tabel. Nah, nilai ini kemudian kita masukkan dan plot ke dalam grafik sehingga dihasilkan grafik seperti ini. Plot data hasil karakterisasi UV-vis. Nah, di mana sumbu X-nya itu merupakan nama sampel dan sumbu Y-nya itu merupakan transparansi. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa RGO plus CH itu memiliki nilai transparansi yang paling besar dan RGO plus MO itu memiliki nilai transparansi yang paling kecil. Selanjutnya, karakterisasi XPS. Nah, karakterisasi ini kita lakukan untuk mengidentifikasi komposisi kimia pada permukaan sampel. Nah, di sini kita melakukan pengolahan data dengan dua data, yaitu data full scan dan data C1S. Nah, data full scan ini kita dapatkan dari region 1 pada data yang diberikan. Nah, data C1S ini kita dapat
dari region 3 dari data yang telah diberikan. Kemudian dari data full scan ini, dari region 1, kita mendapat RGO plus MW, RGO plus FR, RGO plus CH. Nah, dari data-data tersebut, kemudian kita memplotnya ke dalam grafik, yaitu di mana sumbu X-nya itu merupakan energi ikat dan sumbu Y-nya itu merupakan intensitas. Nah, energi ikat ini kita peroleh dari energi dari X-ray dikurangi dengan energi kinetik. Nah, energi kinetiknya itu kita dapat dari data yang telah diberikan, sehingga dapatlah energi ikat. Dari energi ikat, dari plot data energi, dari plot data full scan ini, kita dapat melihat bahwa ada 4 puncak. 1, 2, 3, 4. Ada 4 puncak pada setiap kurva. Nah, kemudian dari setiap puncak ini kita menyesuaikan nilai energi ikatnya dengan nilai dari referensi. Nah, untuk data full scan ini kan kita mencari dan mengidentifikasi unsur apa saja yang ada pada material ini. Kemudian kita menyesuaikan nilai energi ikat dari hasil eksperimen kita dengan nilai referensi. Dan dari keempat puncak tersebut yang mendekatinya, sehingga didapatkan 4 unsur yang terdapat pada material ini. Yang pertama yaitu C1S, puncak pertama C1S, puncak kedua N1S, dan puncak ketiga SC2S, serta puncak keempat O1S. Sehingga berdasarkan plot data full scan hasil karakterisasi XPS, kita mendapatkan 4 unsur yang dikandung oleh RGO ini. Selanjutnya untuk plot data C1S hampir mirip dengan plot data full scan, di mana sumbu X sebagai energi ikat dan sumbu Y sebagai intensitas. Nah, di sini juga kita menggunakan 3 kurva, yaitu RGO plus CH, RGO plus FR, dan RGO plus WR. Nah, di sini kita plot data C1S ini kita lakukan untuk mengidentifikasi ikatan apa saja yang ada pada material tersebut. Nah, di sini kita menyesuaikan puncak energi ikat pada puncak-puncak ini. Kemudian kita menyesuaikannya dengan data referensi kita. Nah, setelah kami sesuaikan, kami mendapat bahwa di puncak yang pertama, yaitu dengan energi ikat sekitar 284 sampai 286 itu merupakan ikatan C dan C. Nah, untuk energi ikat 286 sampai 288 itu merupakan energi ikat C dengan O, dan untuk 288 sampai 290 itu merupakan energi ikat C rangkap 2O. Nah, berdasarkan karakterisasi XPS dengan data C1S ini, kami mendapatkan pada material ini terdapat 3 ikatan, yaitu C dengan C, C dengan O, dan C rangkap 2